Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 sahabat yang paling tinggi tingkatnya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Dewan tersebut bertugas untuk memilih salah satu dari mereka yang akan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Khalifah Umar. Khalifah Utsman bin Affan. Saat terpilih menjadi Khalifah, Utsman bin Affan berusia 78 tahun. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 576 Masehi, 6 tahun setelah kelahiran Nabi kita. Panggilan Utsman bin Affan adalah Dzun-Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena Nabi Muhammad menikahkan beliau dengan kedua putrinya. Yang pertama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi menikahkannya dengan Ummi Kulsum. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah orang kaya yang sangat dermawan. Beliau rela menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam, antara lain beliau membeli sumur yang jernih airnya, kemudian mewakafkannya untuk kepentingan umum, memperluas Masjid Madinah, dan membeli tanah di sekitarnya, menyumbangkan 1000 unta, 70 kuda, 1000 dirham untuk perang Tabuk. Setiap hari Jumat, Utsman selalu memerdekakan budaknya. Beliau memiliki pola hidup yang sederhana, baik dari segi pakaian maupun makanan. Kepemimpinan. Situasi negara pada saat Khalifah Utsman benar-benar sangat nyaman dan aman. Kemakmuran dapat dirasakan oleh rakyatnya dengan karakter beliau yang soleh, penyabar, dan penyantun. Kemakmuran dapat dirasakan dan tercapai oleh rakyat. Prestasi Umar bin Khattab. Pembentukan Angkatan Laut untuk melindungi wilayah Afrika, Sirkus, hingga Konstantinopel. Hal ini juga diliputi oleh lautan. Hal ini juga disebabkan karena adanya peperangan antar Romawi yang bisa juga disebut dengan Bizantium. Angkatan lautlah yang akan menyebarkan dakwah Islam ke daratan Eropa sampai ke Indonesia. B. Pembukuan Mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan akan terjadinya pembedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Khalifah Utsman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, yang bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dari lembaran kertas menjadi sebuah buku yang disebut mushaf. C. Renovasi Masjid Nabawi. Beliau memperluas Masjid Nabawi yang telah dibangun pada masa Khalifah Umar, serta memperindah bentuk dan coraknya. D. Membangun gedung pengadilan. Pelaksanaan pengadilan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar selalu dilakukan di masjid terbuka. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibangun gedung khusus untuk pengadilan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam. Wilayah Islam semakin meluas. Khalifah Utsman mengirim pasukan Muslim untuk menaklukkan wilayah Azerbaijan di bawah pemimpin Said bin As dan Huzaifah bin Yaman. Wilayah Armenia dapat ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin Salman bin Rabi'ah al-Bahri. Pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman, terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Fitnah disebarkan kaum munafik yang dipimpin
Abdullah bin Sabah, beberapa pihak terhasut dan memberontak Utsman bin Affan. Suatu ketika para pemberontak berhasil menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Malam hari sebelumnya, Khalifah Utsman bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah meminta beliau berpuasa dan besoknya akan berbuka bersama Rasulullah SAW. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun. Setelah memerintah 12 tahun, beliau meninggal karena tikaman pedang Humroh bin Sudan saat beliau membaca Al-Quran.